Shalom. Ya, baik, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita lihat dan kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula penguasanya. Setiap ranting padaku yang telah berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya dia berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku diperlihatkan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Iya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa bukti kita sebagai orang percaya? Apa bukti kita sebagai murid-murid Tuhan? Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dijelaskan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa yang menandakan kita adalah murid Tuhan? Apa? Siapa yang jawab bisa? Tadi ada jawab tadi. Menghasilkan buah. Iya, menghasilkan buah. Jadi kita sebagai murid Tuhan, bukti kita sebagai murid Tuhan adalah kita berbuah banyak. Di sini jelas berbuah banyak, bukan hanya berbuah, tapi buahnya banyak. Saya tanam sawo sudah mungkin 10 tahun mungkin ya. Karena Agio sendiri sudah umur 12 tahun. Kemarin ulang tahun 12. Dan saya sudah berarti masuk ke BTN itu, rumah itu sudah 12 tahun. Dan sawo itu ditanam setelah saya masuk nggak lama. Saya lupa tanggalnya dan gitu. Kemungkinan sawo itu sudah 10 tahun. Tapi hari ini ketika saya renungkan ayat ini, saya pikir saya ingin tebang saja pohon itu. Kenapa? Karena pohon sawo itu tidak berbuah banyak. Tidak berbuah banyak. Ada buah 1 biji, 2 biji.
Bayangkan dalam kurun waktu 10 tahun, sawo itu hanya berbuah 2-3 biji saja. Nah, kalau kita sebagai petani sawo yang mengharapkan penghasilan dari sawo itu, saya pikir kita sudah mati kelaparan dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai bukti kita sebagai orang percaya adalah murid-murid Tuhan, adalah kita berbuah banyak. Sekarang kita bertanya, apa maksud buah itu? Firman Tuhan ini sudah berkali-kali banyak sudah dihotbahkan, sudah banyak penafsiran tentang buah. Tapi saya coba melihat dalam konteks dekat. Apa buah dari yang dimaksudkan di sini? Setelah saya melihat di pasalnya yang ke-14, kita melihat di situ ada pekerjaan, ada perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang akan juga dilakukan oleh murid-muridnya. Yaitu di ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Rupanya buah itu pelayanan. Buah dari pelayanan. Pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang berguna. Berguna bagi dunia ini, berguna bagi diri kita sendiri, dan berguna bagi Tuhan. Itulah buah. Karena kita tahu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu melayani dunia, menjadi berkat bagi dunia. Kita tahu Yesus melayani orang-orang sakit, tidak pandang bulu. Semua orang yang datang kepadanya dilayani. Bahkan Alkitab tidak pernah mencatat tidak ada kesembuhan. Kesembuhan terjadi terus menerus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus melayani 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan memberikan pengajaran-pengajaran supaya orang hidup di dalam kebenaran. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib, memberikan jalan keluar kepada manusia akan dosa-dosa yang mereka perbuat. Apa artinya? Apa yang dibuat Yesus ini? Pekerjaannya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Yaitu berguna bagi manusia. Beri semangat Tuhan. Tentu pekerjaan ini berguna juga ketika kita berguna bagi dunia ini. Yesus sendiri, pekerjaan itu sendiri juga ada feedback kepada Yesus sendiri. Makanya dikatakan di dalam Filipi, karena dia telah menyerahkan dirinya menjadi hamba dan tunduk, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk manusia, maka Allah
meninggikan Yesus di atas segala nama dan seterusnya. Allah memuliakan Yesus. Padahal Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi pelayanan itu, perbuatan buah itu adalah perbuatan berguna bagi diri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita merasa diri orang yang berguna? Atau kita merasa diri orang yang tak berguna? Moyung, ngecito ngecong mojung ini, atau ngecito ngejujung ini. Kalau kita merasa tidak berguna, berarti kita tidak berbuah. Kalau kita menjadi orang yang berguna, berarti kita berbuah. Yang terakhir, buah itu memuliakan Tuhan. Nah, kita berkata dalam pasal yang ke-15 tadi, mereka berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya mempermuliakan Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, melayani sesama kita, berguna bagi sesama kita, berguna bagi diri kita, berguna, maka kita akan memuliakan Tuhan. Itulah buah. Itulah buah. Saya yakin kita semua ingin berbuah. Amin. Tidak ada yang, ya, saya bercita-cita menjadi orang yang tak berguna. Dan berguna untuk papa mama saya, berguna untuk adik kakak saya, berguna bagi sesama, atau berguna bagi diri saya sendiri. Berguna bagi diri saya sendiri. Tidak ada yang cita-cita seperti itu kan? Kita semua bercita-cita ingin berguna bagi sesama, berguna bagi diri kita sendiri. Bagaimana sekarang hari ini kita menjadi orang yang berbuah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah, bisa berguna bagi diri kita sendiri, bagi sesama kita, dan bagi Tuhan? Bagaimana caranya? Ayat pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Rupanya pokok anggur itu ada yang tak benar juga. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Ini mau menggambarkan bahwa ada Mesias-Mesias palsu. Karena Yesus adalah perantara antara Allah dan manusia. Berarti ada perantara-perantara yang palsu, yang mengangkat dirinya sendiri, bukan Tuhan yang mengangkat dia. Mungkin juga diangkat oleh manusia sendiri, tapi bukan Tuhan yang mengangkat. Dan mungkin berkata dia adalah Mesias, dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini dan seterusnya, dan mengaku ini dan mengaku itu, tapi palsu. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan menjadi perantara antara Allah dan manusia, dan dia itulah yang benar. Amin. Beri semangat dulu. Yesus adalah perantara yang benar. Dia bukan perantara yang palsu, karena dia datang dari Allah dan dia sendiri menjelma menjadi manusia. Baru dia bisa menjadi perantara
antara Allah dan manusia. Makanya di dalam Yesus ada pribadi Allah, tetapi juga di dalam Yesus ada pribadi manusia. Karena dia memiliki dua pribadi inilah, maka dia bisa menjadi pelantara antara Allah dan manusia. Amin. Biasanya menjadi pelantara itu harus mengerti kedua belah pihak. Baik pihak yang satu maupun pihak yang lain. Dan Yesus mengerti pihak Allah. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Dan dia mengerti pihak manusia. Karena dia menjelma menjadi manusia. Sehingga dia bisa menjadi pelantara antara Allah dan manusia. Amin. Nah, bagaimana menjadi murid yang berbuah atau berbuah banyak? Dikatakan di situ, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kunci pertama untuk bisa berbuah adalah tinggal di dalam Tuhan. Tinggal seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, maka dia nggak akan pernah hidup. Dia akan mati, dia akan kering, bahkan dikatakan dia akan dibakar orang. Dia nggak bisa. Pernah lihat ranting berbuah sendiri? Nggak bisa. Coba saudara-saudara kan misalnya lihat ranting lah yang punya buah sudah, kalian ambil ranting itu, ya. Nah, kemarin kan kita ada itu kan, pergi ke Padang Timur, ada yang ambil kayunya yang besar, bawa ke depan saya, kan? Apakah itu ranting? Oh, makanya saya bilang ranting, ambil saya yang kecil, ini yang menang. Yang kecil, ranting itu kecil bukan besar. Ya kecuali pohon besar, rantingnya agak besar lah. Jadi kalau pohonnya kecil, ya rantingnya kecil lah. Nah, ranting tidak bisa berbuah dan dia akan mati kalau dia tidak bersatu dengan pokoknya. Nah, ini mengapa ya? Karena ranting itu mengambil makanan dari pokoknya. Kalau dia tidak menempel pada pokok, maka dia tidak akan mendapatkan makanan. Dan lama-lama akan mati. Karena setelah habis makanan, dia akan mati. Mungkin pertama dia kalau kita potong, ya masih hidup lah beberapa waktu. Karena masih ada sisa-sisa makanan di dalamnya. Tapi ketika semua makanan itu habis, maka dia akan mati. Jangankan berbuah, mati ada. Ini menggambarkan sebuah persekutuan, sebuah hubungan yang tidak bisa diputuskan. Dan hubungan ini bersifat permanen, bukan bersifat sesekali, tetapi permanen. Nah, kita sudah belajar dalam letrik, ada in, ingat in?
In. Apa itu in? Roh Kudus tinggal di dalam. Yesus tinggal di dalam. In. Bukan di luar, tapi in, di dalam. Ini menggambarkan sebuah persekutuan yang permanen. Persekutuan yang tidak bisa putus. Iya kan? Nah, coba kalau kita ada listrik ini, lampu listrik ini, coba kalian matikan itu atau sakralnya itu, kalian itu pencet, lalu dia mati. Walaupun dia masih menempel, tapi karena dia tidak lagi mengambil makanan atau mengambil kekuatan dari PLN, dia mati. Gitu. Nah, sama. Ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak bersekutu dengan pokok anggur. Di sini menggambarkan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ini juga bersifat mungkin bisa bersifat yang kedua tidak permanen. Yaitu untuk berbuah lebih banyak. Kalau untuk berbuah lebih banyak, dia perlu proses yang lain lagi. Kayak Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, dan firman-Ku tinggal dalam engkau. Prosesnya adalah ada firman lagi, supaya berbuah banyak. Ayat ini bisa menggambarkan tinggal dalam pokok anggur itu, yaitu bersifat permanen. Tapi untuk berbuah lebih banyak, dikatakan ranting itu akan dibersihkan. Dibersihkan oleh apa? Dibersihkan oleh firman. Jadi dengan dibersihkan oleh firman, maka dia akan berbuah lebih banyak lagi. Berbuah lebih banyak lagi. Ya. Makanya Yesus berkata berkali-kali, tinggallah dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Tinggallah dalam aku. Ini mungkin menggambarkan yang tidak permanen tadi, yaitu supaya berbuah lebih banyak lagi. Makanya kita melihat kadang-kadang ada orang Kristen, orang itu sudah percaya Yesus sih dalam hidupnya, ada in di dalamnya, tapi tidak berbuah banyak, buahnya dikit aja. Seperti pohon sawo saya, itu hanya buahnya dalam 10 tahun hanya 3 biji aja. Kemarin kita ilustrasikan bagaimana Roh Kudus itu seperti sebuah HP yang tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan, bukan lagi di silent, tapi tidak diaktifkan. Artinya mati, artinya tidak berbuah, tidak berfungsi, tidak berbuah dan tidak berfungsi. Ya. Lalu kalau tidak berbuah dan tidak berfungsi, apakah masuk neraka? Memang ada yang menafsirkan, ada juga, tapi saya pikir tidak.
setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, ini ada ranting yang menjalar sama Tuhan, tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Dia sudah menempel sama Tuhan, tapi tidak berbuah. Dia akan mengalami apa? Dia akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, ayat ini berbicara bagaimana kalau tidak berbuah akan dipotong. Apakah ini mengacu nanti kepada neraka? Ya, tidak. Saya pikir tidak. Karena kita masuk surga bukan karena perbuatan baik. Amin. Kita masuk surga karena percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang Kristen yang tidak berbuah akan dipotong oleh Bapa di surga, dan dia akan menjadi cemooh bagi dunia ini. Dia akan menjadi sesuatu batu sandungan di dunia ini. Dia tidak berbuah. Dia tidak bisa berbuah seperti Tuhan Yesus yang berbuah. Dia tidak bisa berguna bagi sesama, dan tidak bisa berguna bagi dirinya sendiri, dan dia tidak berguna bagi Tuhan. Mengapa dia tidak berbuah? Kita tidak mengerti. Tapi kalau kita melihat gambaran di dalam sebuah pohon anggur, mengapa dia tidak berbuah? Mungkin dia punya penyakit, karena mungkin ada kuman-kuman yang datang, atau bakteri-bakteri, atau binatang-binatang yang membawa itu kuman-kuman, sehingga atau jamur-jamur, sehingga akhirnya ranting itu menjadi apa? Dipenuhi dengan jamur-jamur, dipenuhi hama-hama, lalu akhirnya nggak bisa berbuah. Tentu orang Kristen yang tidak berbuah ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Mungkin bisa karena dia sudah dipenuhi dengan dosa, dipenuhi mengikuti iblis dan setan dan sebagainya, sehingga dia tidak berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin satu kali kita akan buat seminar bagaimana nasib orang yang tidak berbuah. Apa nasibnya? Nanti mungkin satu kali kita akan buat seminar nasib orang yang tidak berbuah dan mengapa dia tidak berbuah. Lalu kita melihat di sini, setelah kita berbuah, apa ciri-ciri kita berbuah? Jadi memang disebutkan berguna bagi dunia ini, berguna bagi Tuhan dan bagi diri kita sendiri. Dan di ayat yang ke-7 diberi contoh, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh, luar biasa ayat ini ya. Mintalah. Coba kita sama-sama baca di sini.
Oke? 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, wah, luar biasa ya. Kadang-kadang kita berdoa kan apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Betul tak? Wow. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi ayat ini Tuhan sendiri memberi kebebasan bagi kita dan memberikan kita hak yang luar biasa. Amin. Apa yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Tentu ini bukan permintaan yang bersifat dosa. Aku minta supaya dia celaka, mati. Bukan begitu. Tentu ini adalah permintaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu sudah ada di dalam. Sudah ada in. Dan ketika dia meminta, dia akan mendapatkannya. Beri semangat dulu. Luar biasa. Luar biasa. Ini tanda orang berbuah. Ini tanda orang berbuah. Contoh sebuah atau seorang yang berbuah, yaitu doanya didengar oleh Allah, berbuah dan berbuah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong kegiat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah